Halo guys, hari ini aku bakal ajak kalian berbincang-bincang mengenai sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Nah, karena sekarang aku masih sendirian, karena aku nggak bisa nih berbicara sendiri untuk berbincang-bincang, maka aku bakal ajak temen aku untuk berbincang-bincang mengenai sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Mari langsung saja kita undang, ini dia temen aku. One, two, three, here we go! Tara! Nah, Halo ini dia guys. teman aku. Oke, nah ini dia teman aku yang nantinya bakal nemenin kalian semua untuk berbincang-bincang mengenai sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya kita harus kenalan dulu sama teman-teman semua yang ada di sana. Halo. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizky Ramadan Al-Mubarak. Dan aku Egy Rizaldi. Nah, jadi kami berdua nantinya akan nemenin kamu semua nih yang lagi nonton sekarang untuk membahas tentang sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Bang Egy udah siap? Siap? Oke, kita mulai langsung ya. Nah, jadi ada pernyataan mengenai partai politik itu memiliki peran penting dalam sebuah negara, khususnya negara Indonesia, karena sekarang kita membahas tentang sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Bang Egy tentang hal tersebut? Betul sekali. Bisa kita lihat bahwa perannya dari partai politik di negara itu sangat penting karena partai politik ini juga dibutuhkan oleh masyarakat dan juga negara. Maka dari itu jika kita melihat bahwa sejarah-sejarah sebelumnya, sejarah timbulnya dari partai politik ini di eranya pergerakan nasional, dan dimana pada pergerakan nasional ini kita sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan juga disitulah timbulnya partai, yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini juga dipimpin oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta pada tahun 1927. Nah, tentunya partai ini menumbuhkan rasa nasionalisme dari masyarakat saat itu untuk melawan penjajah. Dan juga aku kepo nih Bang Igi, setelah adanya partai PNI ini, partai pertama di Indonesia, ada nggak partai-partai baru yang bermunculan setelah itu? Baik, setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pastinya partai politik ini menjadikan partai yang untuk menumbuhkan rasa nasionalis. Di mana pada saat itu juga partai ini mengarah kepada berperan dalam pembentukan negara dan penyusunan konstitusi. Pada saat itu partai yang timbul itu yaitu Partai Sosialis Indonesia. Partai Sosialis Indonesia ini yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, yang dimana Sultan Syahrir ini berkontribusi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Keren banget nih Sultan Syahrir berkontribusi dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain PSI yang aku ketahui juga nih Bang Egy, bahwa ada salah satu partai yang namanya Partai Komunis Indonesia atau Partai PKI. Itu merupakan partai terbesar yang ada di Indonesia saat itu dan juga merupakan partai yang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk negara Indonesia saat itu. Ya, betul sekali. Tetapi jika kita melihat dari partai-partai yang ada, pada saat itu terjadinya penggeseran-penggeseran yang dimana partai politik ini menjadikan sebuah sistem demokrasi yang yang terpimpin oleh Soekarno, yang dimana pada Orde Baru juga pada yang dipimpin oleh Soeharto pada saat itu, yang dimana timbulnya partai-partai lagi, tetapi partai ini sudah ditetapkan oleh Soeharto, yaitu terdapat 3 partai. Yang pertama Golongan Karya, yang kedua Partai Demokrasi Indonesia, dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Tepat sekali itu Bang Egy. Nah, jadi selama masa Orde Baru ini, partai politik itu menjadi instrumen kontrol politik langsung oleh pemerintah. Tapi setelah masa reformasi itu tahun 1998 kalau nggak salah, itu terjadi liberasi politik lagi, di mana itu membuka jalan bagi partai-partai politik baru bisa berdiri hingga masa sekarang. Iya, betul sekali. Sekarang bisa kita lihat banyak sekali partai politik yang sudah beroperasi di Indonesia, dan juga partai ini mewakili berbagai kepentingan dan juga ideologi.
bisa kita lihat sekarang partai politik berbasis agama itu seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Partai Persatuan Pembangunan, serta partai politik yang berbasis ideologi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Oke, benar banget. Selain itu juga ada partai-partai politik yang membahas isu-isu lingkungan. Salah satunya ada Partai Hijau Indonesia. Itu merupakan salah satu partai yang membahas tentang isu lingkungan yang ada di Indonesia. Kemudian semakin lama ini partai politik itu menunjukkan perkembangan dengan adanya diversifikasi, itu membawa perubahan baru atau hal yang berbeda lah bagi politik yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Namun tantangan yang dihadapi oleh partai politik sekarang itu termasuk isu korupsi, kooptasi, dan juga kurangnya keterwakilan yang merata, maka menimbulkan kepercayaan publik yang rendah terhadap partai politik nih. Tentu hal tersebut menjadi tantangan bagi partai politik untuk terus meningkatkan diri dan juga harus dapat akuntabilitas nih kepada masyarakat supaya masyarakat kembali percaya terhadap partai tersebut. Ya, dengan memperkuat mekanisme internal dan juga mengutamakan kepentingan publik, maka partai politik itu bisa berperan lebih baik kembali terhadap sistem dan juga mekanisme yang terdapat pada partai politik di Indonesia. Ya, aku sepakat banget nih. Jadi partai politik itu harus bisa memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia Serta mengutamakan kepentingan publik pastinya. mengutamakan kepentingan publik dan juga harus dapat merepresentasikan atau mewakili aspirasi dari rakyat, dan juga yang paling penting nih, membuat atau menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan juga khususnya bagi negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Nah, mungkin segitu dulu bincang-bincang kita mengenai sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kita mau istirahat dulu kali ya, Mbak Egi. Baiklah kawan-kawan, sampai jumpa. Bye.